Kamu pasti pernah melihat seseorang yang berbicara dengan sangat percaya diri, tetapi saat diperhatikan lebih jauh, ternyata argumennya lemah atau bahkan tidak masuk akal. Atau mungkin, kamu sering menemukan orang-orang yang berdebat di sosial media, saling serang, saling menganggap dirinya paling benar, tapi isinya hanya asumsi tanpa dasar. Ini bukan kebetulan, ada pola yang sangat umumnya yang terjadi di masyarakat. Orang-orang yang memiliki sedikit pemahaman seringkali justru lebih vokal dalam menyampaikan pendapatnya. Sementara mereka yang benar-benar memiliki wawasan cenderung lebih tenang, lebih berhati-hati dalam berbicara, dan tidak mudah terpancing untuk berdebat tanpa tujuan yang jelas. Pertanyaannya adalah, mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa mereka yang memiliki sedikit pengetahuan seringkali lebih banyak berbicara, lebih ribut, lebih suka menyela, atau lebih ngotot dalam mempertahankan pendapatnya? Meskipun jelas-jelas ini keliru. Untuk memahami fenomena ini, kita perlu melihatnya dari beberapa sudut pandang nih, baik dari psikologi, sosial, hingga insting manusia dalam berinteraksi. Yuk, langsung aja. Dalam psikologi, ada satu fenomena yang sangat relevan dalam pembahasan ini, yaitu efek Dunning-Kruger. Efek ini ditemukan oleh dua psikolog, yaitu David Dunning dan Justin Kruger, yang menemukan bahwa orang dengan tingkat kemampuan rendah seringkali melebih-lebihkan keahlian mereka sendiri. Singkatnya, semakin seseorang kompeten dalam suatu bidang, semakin besar kemungkinan mereka berpikir bahwa mereka lebih tahu daripada yang sebenarnya. Mengapa demikian? Seseorang yang hanya memiliki sedikit informasi seringkali tidak memiliki kapasitas untuk menyadari seberapa banyak yang belum mereka ketahui. Misalnya, seseorang yang baru saja membaca suatu artikel tentang ekonomi mungkin merasa sudah paham cara kerja sistem keuangan dunia. Mereka mulai memberikan pendapat dengan sangat percaya diri, bahkan mengkritik para ahli yang telah bertahun-tahun meneliti di bidang tersebut. Padahal, orang yang benar-benar ahli dalam bidangnya justru semakin menyadari betapa luasnya pengetahuan yang belum mereka kuasai. Mereka lebih berhati-hati dalam berbicara karena mereka tahu bahwa banyak faktor yang harus dipertimbangkan sebelum mereka menyimpulkan sesuatu hal. Itulah mengapa orang bodoh seringkali lebih berisik, sementara orang pintar lebih banyak diam. Mereka yang memiliki pengetahuan terbatas sering merasa cukup puas untuk informasi yang mereka miliki. Sedangkan mereka yang berwawasan luas selalu merasa ada hal yang perlu dipelajari lebih dalam. Salah satu alasan mengapa orang dengan sedikit wawasan cenderung lebih vokal adalah karena mereka lebih mencari pengakuan sosial daripada mencari kebenaran. Bagi mereka, berbicara dengan percaya diri dan mendapatkan persetujuan dari orang lain lebih penting daripada memastikan apakah yang mereka katakan itu benar atau salah. Hal ini sangat terlihat di media sosial. Ketika seseorang membuat pernyataan kontroversial atau menyebarkan informasi yang belum tentu benar, seringkali tujuannya bukan untuk mendiskusikan suatu kebenaran, tetapi lebih kepada mendapatkan perhatian, dukungan, atau bahkan sensasi. Mereka berbicara bukan untuk memahami, tetapi untuk memenangkan argumen. Mereka berdebat bukan untuk mencari solusi, tetapi untuk terlihat unggul di mata orang lain. Karena itu, mereka lebih memilih berbicara dengan lantang, mengulangi argumen yang sama tanpa peduli apakah argumen tersebut sudah dibantah atau tidak, dan menolak menerima sudut pandang yang berbeda. Bagi mereka, mengakui bahwa mereka salah berarti kehilangan validasi diri dari lingkungan sosial mereka. Oleh karena itu, mereka akan terus berbicara semakin keras, semakin emosional, bahkan semakin kasar hanya untuk mempertahankan status mereka sebagai orang yang paling benar dalam lingkaran mereka. Ada alasan lain mengapa orang dengan wawasan yang minim seringkali lebih berisik. Ini berkaitan dengan insting manusia dalam menunjukkan dominasi. Dalam dunia hewan, makhluk yang lebih lemah seringkali mencoba menunjukkan kekuatannya dengan cara yang lebih agresif. Serigala yang tidak memiliki posisi tinggi dalam kelompoknya akan menggonggong lebih keras untuk terlihat berkuasa. Begitu juga dalam kehidupan manusia, orang yang kurang memiliki wawasan dan kedalaman berpikir sering merasa perlu untuk menutupi kelemahan mereka dengan volume suara yang keras. Mereka menganggap bahwa semakin keras mereka berbicara, semakin meyakinkan argumen mereka. Mereka berpikir bahwa jika mereka lebih dominan dalam diskusi, otomatis mereka akan dianggap lebih pintar. Padahal, dalam kenyataannya, semakin seseorang berbicara dengan suara keras tanpa dasar yang kuat, semakin jelas bahwa mereka sebenarnya tidak memiliki pemahaman yang cukup. Sementara itu, orang-orang yang benar-benar bijaksana dan memiliki ilmu cenderung berbicara dengan tenang, memilih kata-kata mereka dengan hati-hati, dan tidak merasa perlu untuk berdebat secara emosional. Karena mereka tahu bahwa kebenaran tidak perlu dibuktikan dengan berteriak. Setelah kita memahami mengapa orang dengan sedikit pengetahuan cenderung lebih berisik, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara terbaik untuk menghadapi mereka? Ada beberapa strategi yang bisa kita gunakan.
Yang pertama, jangan terpancing emosi. Orang yang berbicara tanpa dasar seringkali sengaja menggunakan emosi untuk menarik perhatian. Jika dihadapi dengan emosi yang sama, maka perdebatan tidak akan menghasilkan apapun selain kebisingan. Tetaplah tenang, dan jika memungkinkan, jangan ikut dalam diskusi yang tidak produktif. Yang kedua, gunakan pernyataan yang menguji pemahaman mereka. Daripada membantah dengan keras, coba ajukan pertanyaan yang menggali sejauh mana pemahaman mereka terhadap topik yang mereka bahas. Misalnya, dari mana sumber informasi yang kamu gunakan? Atau, bagaimana cara kerja konsep yang kamu bicarakan? Seringkali, mereka sendiri akan kebingungan dan akhirnya menyadari kelemahan argumen mereka. Yang ketiga, tidak perlu selalu membuktikan diri. Tidak semua perdebatan harus dimenangkan. Terkadang, lebih baik membiarkan seseorang tetap dalam keyakinannya daripada membuang energi untuk menjelaskan sesuatu yang tidak ingin mereka dengar. Seperti kata pepatah, jangan berdebat dengan orang bodoh. Mereka akan menyeretmu ke level mereka dan mengalahkanmu dengan pengalaman. Dan akhirnya, fenomena ini menunjukkan bahwa orang yang banyak bicara belum tentu lebih tahu. Orang yang lebih sering diam bukan berarti bodoh, tetapi justru memiliki kesadaran bahwa dunia ini jauh lebih kompleks dari yang terlihat. Seperti yang dilakukan oleh filsuf Yunani, Socrates, aku hanya tahu satu hal, yaitu bahwa aku tidak tahu apa-apa. Mereka yang bijak selalu menyadari bahwa masih banyak yang perlu dipelajari, sementara mereka yang bodoh merasa sudah mengetahui segala hal. Jadi, jika menemukan seseorang yang semakin berisik, semakin merasa paling benar, mungkin ada baiknya untuk bertanya, apakah mereka benar-benar tahu atau hanya berpikir bahwa mereka tahu? Dan yang lebih penting, apakah kita sendiri pernah jatuh dalam jebakan yang sama? Dan terima kasih.